Saudara semuanya, kita akan melihat kembali recovery-nya US dollar. US dollar akan kembali menguat setelah nanti pagi akan di keputusan untuk menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 5,25%. Nah, di sini tanda sinyal US dollar kembali menguat ya. Kita bisa lihat bahwa komoditas minyak mentah dan oil yang sudah jatuh dalam ya. Sekarang minyak WTI sudah di level 71 US dollar per barrel dan kemungkinan akan akhir bulan ini sudah menuju ke level 57 US dollar per barrel. Jika harga minyak sudah melemah, itu pertanda karena harga minyak selalu menggunakan US dollar dan mata uang US dollar, maka jauh hari sudah memberi sinyal bahwa ekonomi dunia ini kembali ke masa mengalami penurunan yang tajam, slowdown. Dengan sinyalnya adalah harga minyak sudah menurun, bahwa akan terjadi penurunan permintaan minyak di seluruh dunia. Ekonomi dunia, ekonomi global masuk ke dalam jurang resesi yang panjang. Karena US dollar sangat menguat. Jadi kalau ada isu ya yang memang kurang begitu suka dengan Amerika, jadi mereka memberikan isu yang sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, seperti tentang bagaimana Amerika untuk membayar bunga utangnya, pinjaman utang luar negerinya. Jadi utang negara Amerika terhadap negara-negara seperti Jepang, China, dan lain-lain itu, ya, negara-negara luar itu, bunga utangnya itu, yang utangnya Amerika yang sudah membengkak sampai 31 triliun US dollar, Amerika itu yang sekarang Partai Republik yang berkuasa. Jadi memang ini sudah mendekati masa tahun politik, tahun 2024. Jadi memang ada tarik-menarik dalam hal mengambil keputusan di Senat, di Kongres mengenai kenaikan pagu kredit, debt ceiling, plafon kredit, plafon utang lagi. Walaupun ini selalu begini kejadiannya dari tahun 2001 sampai sekarang, tetap saja akhirnya tetap pagu plafon utang itu akan dinaikkan. Walaupun sudah sangat tinggi, ya tetap saja dinaikkan karena Amerika tetap menjaga bahwa US dollar, Treasury base Amerika Serikat itu selalu menjadi safe haven yang dipercaya di dunia. Jadi Amerika tetap membayar bunga pinjaman itu. Ya, dari utang dinaikin lagi, kredit lagi untuk membayar utang luar negeri. Supaya kepercayaan terhadap surat utang Amerika itu tetap tinggi. Sehingga ekonomi dunia itu tidak menjadi masalah, berjalan terus, bukan malapetaka. Janet Yellen mengatakan bahwa ini menjadi malapetaka besar. Jika Amerika default, tidak bisa membayar bunga pinjaman itu. Nah, ada syarat dari Partai Republik. Syaratnya jika disahkannya kenaikan pagu kredit itu, maka Partai Demokrat harus mengurangi pemborosan mereka. Anggaran-anggaran harus dipangkas, ya. Dan semua itu syarat yang itu harus dipenuhi. Maka itu mereka akan memenuhi syarat itu, ya. Maka anggaran anggaran dipangkas, maka itu mengganggu perekonomian menurun, ya. Makanya harga minyak sudah menunjukkan bahwa tren menurun, ya, sudah kelihatan di situ. Ekonomi Amerika akan menurun, tetapi hutangnya itu tetap dibayar, pagu kredit tetap dijalani. Jadi itu hal yang tidak menjadi masalah. Jadi jangan dibesar-besarkan sehingga investor di dunia melepas sehingga US dollar jadi melemah. Masalah utang itu di Amerika tetap selesai. Amerika tetap akan membayar utang. Gampang kok. Utang mereka Treasury base dalam US dollar tinggal dicetak lagi. Utangnya dalam US, dalam mata uang yang mereka cetak sendiri, tinggal dicetak aja. Selesai.
Nah, cuman masalahnya di Kongres aja untuk setuju. Nah, mereka akan pasti menerima syarat itu, maka ekonomi Amerika melambat. Ya. Angka kemarin pembukaan lapangan kerja baru juga sudah menurun. Maka itu dari harga minyak yang turun sudah menunjukkan bahwa ekonomi akan menurun, akan terjadi resesi. Maka ini peluang besar. US dollar kembali menguat. Jika ekonomi menurun, maka US dollar menguat. Orang akan kembali ke safe haven US dollar, bukan emas. Orang dungu aja yang membeli emas itu. Bagaimana mungkin harga minyak itu harga minyak sudah turun. Ya. Harga emas naik. Anda disesatkan oleh para pelaku pasar, bandar-bandar di luar negeri, influencer dari luar sampai di situ. Dari luar negeri yang mengatakan emas adalah safe haven. Emas kalau logika ya, kalau harga minyak itu sudah turun tajam dan nanti akhir bulan itu Anda buktikan akan menuju ke 57 US dollar per barel. Berarti harga minyak itu yang motor penggerak ekonomi. Yang membuat inflasi itu adalah harga minyak. Jika harga minyak sudah turun, berarti inflasi di bulan-bulan berikut itu sudah pasti menurun. Jika inflasi sudah menurun, tidak berlaku lagi safe haven emas itu. Emas itu hanya melindungi nilai. Emas itu manfaatnya tidak ada, hanya melindungi nilai saja pada saat inflasi yang tinggi. Jadi kalau ada yang bilang memborong emas, mulai dari Bank of America sampai yang influencer sampai di Indonesia, sampai pakai ilmu segala macam, ilmu di langit-langit dipakai, harga emas akan sampai 2.300, itu mimpi di langit-langit. Orang inflasinya udah mau menurun kok. Kalau minyak turun, inflasi turun. Kalau inflasi turun, safe haven emas tidak berlaku lagi. Masanya dilindungi nilai kalau inflasi. Kalau sudah tidak ada inflasi, ngapain beli emas itu? Jadi kembali lagi recovery US dollar. US dollar datang kembali lagi. Jadi masalah yang sekarang mereka, isu yang mereka mau memperdaya orang di seluruh dunia adalah tentang Amerika tidak mampu membayar hutang. Amerika tidak bisa membayar hutangnya. Masa cuman masalah cetak uang aja gampang kok, bayar hutang kok. Selesai. Hidup Amerika itu dari hutang. Jadi kalau cuma bayar bunga pinjaman itu masalah gampang. Yang cuma masalah syarat mereka untuk pangkas anggaran itu aja yang jadi alut. Tarik-menarik. Nah itu pasti mereka akan terima. Yang penting bayar hutang. Nah, situ pangkas anggaran itu membuat ekonomi akan menurun. Makanya minyak sudah turun. Nah, itu resesi itu pasti terjadi. Jadi ini hal ini yang sebelum hal-hal seperti ini terjadi, saya sudah tahu dari 2021 bahwa akan terjadi semua ini, kebangkrutan, ya, ekonomi menurun, ya, harga saham Wall Street akan anjlok. Ya, kemarin aja udah jatuh dalam Dow Jones, ya, Nasdaq. Itu semua itu hal yang fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kita lari. Bahwa kenyataannya harus begitu. Itu ekonominya kalau sudah di atas pasti jatuh. Itu hal yang dari sistem yang diulang-ulang dari dulu. Maka indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia yaitu ke 3.588 akan menuju ke sana. Jangan enggak lah ekonomi baik lah, beli ekonomi kita baik, fondasi fundamental kuat ya. Karena kepemimpinan bla 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 ini kuat ya. Begitu kuat ya. Kuat terus beli saja saham sampai kerek terus sudah. Saham itu 7.000 turun sedikit, ISG 7.000 turun naik. Itu artinya apa? Udah jenuh, tinggal dibanting aja jatuh. Orang sudah nggak mampu lagi untuk mengangkat ISG itu ke level yang lebih tinggi lagi. Begitupun juga di Dow Jones, Nasdaq. Kalau Anda jeli ya, itu ya tunggu jatuh aja gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini memang US dollar mau recovery dan US dollar itu indeksnya akan naik setinggi langit, maka against US dollar mata uang Eropa atau yang lainnya akan anjlok tajam. Ini peluang, saya kasih tahu ke Anda, ini adalah peluang. Saat ini memang market itu sideways membuat Anda itu bingung, tetapi intinya adalah sinyalnya adalah harga minyak. Saya kasih bocoran kepada Anda, ini channel yang paling luar biasa jitu dibanding channel-channel lainnya. Karena channel-channel lainnya
seperti pembawa berita. Mereka bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Mereka tidak bisa melihat ke depan yang jauh. Saya dari 2001 sudah melihat ini, kehancuran besar ini, seperti di video saya sebelumnya. Mereka tidak bisa punya visi ke depan. Mereka hanya lihat hari ini. Kalau hari ini bicara US dollar melemah karena ada bank apa tuh First Republic, bank kemungkinan mau bangkrut, ada bank-bank yang mau bangkrut. Jadi ekonomi Amerika jelek gitu loh. Orang nggak mau simpan uang di bank lagi, lari ke safe haven emas. Jadi harga emas naik. Padahal dia nggak tahu bahwa inflasi, emas itu hukumnya inflasi. Kalau inflasi sudah menurun, ngapain beli emas itu? Emas itu hanya untuk, fungsinya emas itu apa? Hanya lindung nilai. Jadi kalau inflasinya sudah turun, ngapain beli emas? Emas itu harus jatuh harganya. Dia nggak tahu, dia hanya bicara hari ini. Apa isu hari ini dibicarakan. Tidak ngerti ke depannya seperti apa. Tidak ngerti dasar-dasarnya seperti apa. Kalau harga minyak udah jatuh, korelasinya emas juga jatuh. Berarti apa? Ekonomi sebentar lagi jatuh. Akan terjadi kejatuhan pasar keuangan terbesar sepanjang sejarah. Ini ngomong kejatuhan pasar keuangan global terbesar sepanjang sejarah. Ini dari tahun 2001. Saya ulang-ulang terus. Konsisten ngomong kayak begini. Yang lain sudah nggak ngomong kayak begini. Sudah berubah lagi sesuai arus lagi, ekonomi membaik. Membaik apanya? Ya. Nanti lihat, ekonomi Eropa akan hancur dengan inflasi yang cukup tinggi itu. Mereka sudah luar biasa parahnya. Tunggu tanggal main, semuanya akan sama. Amerika akan mengalami resesi, setelah itu Eropa, Asia, sampai dengan yang kita ini rupiah. ISG itu udah pasti. Ya. Dunia ini ada keseimbangannya, harus mengalami semuanya. Tinggal tunggu waktunya saja. Ya. Nah ini ada peluang kepada Anda semuanya. Peluang yaitu aset-aset berisiko, trading saham dan lain-lain, ya, bisnis yang tidak bisa tradingnya dua arah, ya. Nah itu berisiko karena kondisi ekonomi akan menurun. Maka peluang yang bagus, yang paling terbaik itu hanya ada di trading di futures market, trading kontrak berjangka futures. Nah, di dalamnya Anda bisa trading forex, ya, mata uang currency dunia, ya, ada major currency terhadap US dollar, ya. Anda bisa trading komoditi, ya, Anda tradingnya tadi oil, emas, ada indeks saham juga, ya, termasuk komoditi, ya. Indeks saham Dow Jones, Nasdaq, Kospi, Nikkei, Hang Seng. Anda bisa trading saham-saham di Amerika dalam bentuk futuresnya. Peluangnya banyak, ya. Hanya di futures market lah yang bisa di saat kondisi seperti ini Anda tangkap peluang itu yang seperti saya sudah katakan itu. Jadi abaikan informasi-informasi yang mengatakan bahwa Amerika tidak bisa membayar hutang, gawat, ya. Dolar akan makin melemah, ya. Terus kalau begitu kita lari ke emas, ya. Anda trading futures juga Anda buy emas, logam mulia dunia, gold futures itu Anda buy, ya. Anda ikuti yang dari luar situ influencernya, ya. Anda tidak tahu bahwa kalau US dollar sudah makin tinggi tingkat suku bunga itu US dollarnya makin mahal, ya. Masa orang sudah harga tinggi emas dibeli lagi, ya, mau ngapain gitu loh? Nggak ada. Itu hanya ya udah nggak usah dibocorin, ya. Pokoknya Anda jauhi komoditis, ya. Sudah di video-video saya mengatakan bahwa komoditi akan hancur karena ekonomi dunia akan menurun. Kalau bank sudah mulai bangkrut, dampaknya itu berarti ada PHK besar, ya. Logika sederhana, ya. Belum aja dari industri bank, dari yang lain-lain, sektor teknologi dan lain-lain. Maka terjadilah resesi. Ini menurun semuanya, maka
semua harga-harga akan terdiskon kembali, akan turun semuanya. Ya, bukan naik, maka orang akan kembali ke safe haven, yaitu Treasury base Amerika Serikat. Jadi kalau masalah bayar utang mah, ya tinggal nanti gampang aja, tinggal Kongres pasti setuju, utang dibayar bunganya, selesai, US dollar menguat kembali. Nah ini peluang. Sebelum hal itu terjadi, ini Anda harus tangkap peluang ini, kisi-kisi ini. Nah inilah yang saya bocorkan kepada Anda, itu hanya ada di futures market. Kalau Anda masih bingung nih orang ngomong apa dari tadi, saya nggak mengerti ada peluang-peluang futures market itu apa. Tangkap peluang ini kalau terjadi seperti yang tadi saya ngomong itu, ya Anda email saya aja. Email saya di bawah ini, saya akan jelasin kepada Anda lebih luas panjang lebar tentang yang tadi, peluang-peluang tadi itu. Ya. Peluang-peluang tadi yang saya sudah bicarakan, sudah melihat hal ini sejak tahun 2021. Ini peluang besar ini. Ya Anda harus tangkap peluang itu. Email saya, berkali-kali saya katakan email saya. Jangan diam bengong. Ya, jangan bengong melihat sesuatu itu terjadi begitu saja. Dan jangan bengong hanya mau melihat bahwa bukti bahwa saya ngomong ini benar apa tidak. Lakukan. Menjadi bukti bagi diri Anda sendiri. Supaya Anda bisa sukses. Ya. Itulah peluang yang saya berikan tahu kepada Anda. Lebih jelasnya itu harus email saya. Saya sudah sediakan email di bawah ini. Saya akan jelasin tentang peluang yang sangat luar biasa ini. Anda bisa melipat gandakan. Anda bisa profit Anda, cuan yang banyak. Ya, bisa Anda di trading komoditis. Sudah pasti, komoditis akan luar biasa jatuhnya. Ya Anda lihat aja. ISG kita pasti jatuh. Karena harga emas jatuh, berarti harga batu bara, harga minyak sawit itu pasti anjlok. Tetapi kalau Anda trading saham kan, bagaimana Anda berharap beli saham batu bara, sedangkan turun. Nah, disinilah di futures market peluangnya buat Anda. Saat kondisi seperti ini, segera email saya. Sekali lagi, email saya di bawah ini. Anda dapatkan peluang itu. Jangan lupa ini di-subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang di luar sana yang tidak mengerti, yang masih disesatkan dengan informasi-informasi bahwa safe. Amerika akan gagal bayar utang, ya Amerika US dollar melemah, terus beli emas. Nah itu informasi yang membuat Anda masuk ke jurang, ya. Sedangkan harga minyak udah jatuh. Logikanya nggak nyambung, kebalik-balik. Nah channel inilah yang benar. Yang logikanya masuk, yang logikanya benar, yang berpengalaman dibanding yang lain. Yang lain bicara seperti angin meniup. Jadi kalau angin meniup ke sana, ya dia ikut ke sana, ke sini, ke sini. Padahal dia nggak tahu bahwa yang mengembuskan angin itu siapa. Nah ini perlu Anda tahu seperti itu. Ya, sukses untuk Anda.